Halo semuanya, perkenalkan saya Chandra Jalo Diwasuki dengan NIM 169242254. Dari Ketua Kelompok akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Pembelajaran Pengetahuan Bahasa Inggris Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Anak-anak di Desa Citengah. Akan membahas yang pertama ada latar belakang masalah. Di masa ini teknologi sudah berkembang dengan pesat. Inovasi baru yang dapat membuat hidup kita lebih baik muncul setiap hari. Tidaklah adil jika perkembangan ini itu tidak bisa diakses untuk beberapa orang maupun komunitas. Padahal oportunitas ini itu seharusnya bisa didapatkan oleh seluruh manusia. Itu adalah haknya seluruh manusia. Setidaknya orang-orang harus dibiasakan sejak kecil untuk mengerti dan paham tentang inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Sumedang secara keseluruhan memiliki proses pembelajaran modern yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil survei yang kami temukan. Masalah ini khususnya berdampak kepada pembelajaran bahasa Inggris yang masih terkendala. Salah satu desa yang mempunyai masalah ini adalah Desa Citengah. Warga sampai mempunyai masukan bahwa sangat diperlukan pembinaan terkait minat anak-anak sekolah dengan bahasa Inggris. Walaupun bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia, bukan berarti bahasa Inggris tidak perlu kita pelajari. Belajar bahasa Inggris dapat memperkuat rasa persatuan dan memperkaya wawasan kebangsaan kita. Melalui pembelajaran bahasa Inggris, kita dapat mengakses informasi global dan berinteraksi dengan berbagai budaya yang sehingga memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemampuan berbahasa Inggris memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara efektif di tingkat internasional yang dapat mendukung upaya menjaga persatuan Indonesia dengan konteks global. Belajar bahasa Inggris tidak hanya memperluas kemampuan individu tetapi juga mendukung pengembangan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Dari berbagai latar belakang masalah yang saya paparkan tadi, kelompok kami merumuskan rumusan masalah yang berisikan 3 poin. Yang pertama, yaitu bagaimana cara meningkatkan literasi anak-anak dalam berbahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan teknologi, yaitu kecerdasan buatan. Nah, yang kedua, yaitu bagaimana meningkatkan partisipasi anak-anak dalam meningkatkan keefektivitasan mereka di dalam dunia pendidikan. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah penting, yang masih relevan dengan rumusan-rumusan sebelumnya, yaitu bagaimana menghapus kecanduan anak terhadap bermain game online. Seperti kita tahu, misalnya mereka menggunakan teknologi itu tidak dengan benar, tentunya akan digunakan dengan salah. Maka dari itu kami merumuskan bagaimana anak-anak itu tidak menyalahgunakan teknologi tersebut secara salah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyad Tafarel Rinaldi, NIM 1692424. Tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan minat anak terhadap literasi bahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan AI serta mengurangi kecenderungan anak dalam bermain gawai. Proyek ini juga bermaksud untuk mengintegrasi penggunaan teknologi AI di dalam lingkungan akademik untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari masing-masing anak agar lebih aktif berpartisipasi dalam proses pendidikan, khususnya meningkatkan minat dalam literasi bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Alcan William Heber dengan NIM 1692424 akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam kegiatan. Pertama, ada kepala desa. Sebagai pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan melaksanakan tugas dari pemerintah, merupakan sarana bagi kami untuk menjalin hubungan dengan warga desa. Yang kedua, ada orang tua. Orang tua dari anak-anak desa yang mengikuti kegiatan ini untuk memperlancar komunikasi dengan anak-anak sekaligus mengedukasi orang tua terhadap pemanfaatan teknologi yang baik kepada anak. Yang ketiga, ada pihak sponsor. Pihak sponsor yang akan bekerja sama dengan kami untuk mendapatkan pendanaan yang cukup agar proyek bisa dijalankan dengan lancar. Yang keempat, ada guru setempat. Guru yang membantu kami untuk membantu mengamati anak-anak di desa mengenai literasi bahasa Inggris melalui AI yang terintegrasi di aplikasi Elsa Speak dan juga membantu membuat lebih melek teknologi untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas pendidikan di sekolah-sekolah desa.
Warga masyarakat Desa Citengah cukup vokal mengenai kebutuhan mereka dalam bidang pendidikan. Menurut mereka, kondisi permintaan bahasa Inggris di Desa Citengah masih perlu ditingkatkan. Warga mempunyai masukan bahwa pembinaan khusus terkait minat anak-anak, khususnya anak sekolah dasar, dengan bahasa Inggris masih perlu dilakukan. Observasi dari musyawarah guru mata pelajaran bahasa Inggris juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran di Sumedang yang mencakupi Desa Citengah, khususnya dalam bahasa Inggris, masih belum mengimplementasi secara penuh metode-metode modern. Guru bahasa Inggris menggunakan metode modern sesuai abad 21 memerlukan penguatan dalam wawasan serta pengelolaan yang lebih sehingga murid dapat mengalami proses pembelajaran yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan zaman. Kami ingin melakukan proyek pendidikan ini dengan bantuan teknologi baru, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini masih dalam tahap awal dari pengembangannya, dan ini terlihat seperti waktu yang tepat untuk memperkenalkan kepada orang-orang yang kurang melek teknologi. Pendidikan melalui AI ini juga dilakukan melalui aplikasi yang sudah terintegrasi dengan teknologi tersebut, yaitu aplikasi Elsa Speak. Elsa Speak menggunakan teknologi terbaru yaitu Adaptive AI dan juga Text-to-Speech AI. Walaupun sudah dipaketkan dalam bentuk aplikasi, Elsa Speak menggunakan inovasi baru dalam dunia digital. Salah satu tujuan kami juga adalah memperkenalkan inovasi baru kepada anak-anak desa. Di sini kecerdasan buatan kami gunakan melalui Elsa Speak untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan juga sekaligus memelekkan teknologi khususnya dalam bidang kecerdasan buatan. Seiring dalam perkembangan dunia teknologi, kami merasa bahwa introduksi kepada hal-hal ini sangat penting untuk semua anak termasuk anak desa. Walaupun sarana untuk mengaksesnya masih minim, setidaknya mereka tahu mengenai keberadaan inovasi-inovasi ini dan lama-kelamaan akan terbiasa dengan kehidupan bersamanya. Selanjutnya ada metode pelaksanaan kegiatan. Sepanjang proyek ini akan diadakan merespon, kemudian ada kegiatan merespon kaidah, mengucapkan dalam bahasa Inggris yang benar, tata bahasa. Nah, tidak lupa juga nanti ada kuis kecil-kecilan yang juga sebagai ice breaking untuk anak-anak tersebut. Dan selanjutnya juga akan ada guru setempat yang berfungsi juga untuk membantu kegiatan kami sebagai pembina dan juga mengarahkan anak-anak, membantu kami mengarahkan anak-anak serta ikut serta mengevaluasi kegiatan kami. Nah, di sini saya akan memberikan simulasi terkait aplikasi ini. Jadi kita simak bersama. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya. Di sini saya akan memberikan display terkait aplikasi. Jadi di aplikasi ini itu ada latihan pelajaran harian, kemudian ada meningkatkan pengucapan. Nah, kita coba ke tingkatkan pengucapan dulu ya. Di sini ini ada beberapa fitur. Jadi, nah di sini bisa belajar tentang listening dan juga merespons, juga melatih tentang pelafalan. Kemudian di sini juga ada fitur tentang conversation, yaitu percakapan secara langsung seperti percakapan sehari-hari. Di sini ada banyak topik. Yang pertama yang bisa kita coba itu, misalkan kita coba helpdesk greetings ya. Nah, di sini kita bisa melatih conversation dengan menerapkan teknologi AI. Nah, di sini kita akan diberikan peran sebagai apa, kemudian kita memainkan peran tersebut. Jadi istilahnya seperti bermain peran. Ya. Nah, jadi di sini kita berlatih bermain peran. Di sini anak-anak bisa berlatih dengan ya mengucapkan dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti di akhir itu akan diberikan evaluasi dari aplikasi tersebut. Di sini saya hanya memberikan display saja, jadi kita kembali saja. Untuk roadmap kegiatan sudah dibuat seperti ini.
Kita mengawali dengan seminar pengenalan, yaitu semacam sosialisasi kepada anak-anak desa mengenai program yang kita akan jalankan. Selanjutnya ada program pembelajaran, di mana kita akan bekerja sama dengan guru-guru setempat. Lalu ada eksplorasi mandiri yang dikerjakan di hari libur, di mana mereka bisa melakukan eksplorasi dengan diri sendirinya, dengan aplikasi Elsa Speak. Lalu ada lanjutan program dari program pembelajaran, dan akhirnya ada ujian akhir, yang kita akan menggunakan aplikasi Elsa Speak, serta memberikan kertas-kertas fisik untuk mengetes ilmu yang sudah didapatkan dari anak-anak di dalam desa. Untuk jadwal dari program kami sudah tertera di sini. Kita mengawali dengan seminar yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober. Lalu ada program Listening and Response yang dilakukan selama 2 hari pada tanggal 8 dan 9 Oktober. Selanjutnya ada materi penguatan Pancasila yang berupa literasi, kemampuan memilah informasi, yang berlangsung selama 1 hari pada tanggal 10 Oktober. Lalu ada lanjutan pembacaan teks bahasa Inggris yang dilakukan selama sehari pada tanggal 11 Oktober. Dan eksplorasi mandiri teratur yang dilakukan selama hari libur, yaitu tanggal 12, 13, 19, dan 20 Oktober. Selanjutnya ada program Grammar and Basic Conversation yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 14 dan 15 Oktober. Selanjutnya, ada program Pronunciation and Roleplay Conversation yang dikerjakan selama 3 hari pada tanggal 16, 17, dan 18 Oktober. Terakhir, ada ujian akhir yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober. Lalu ada luaran yang dihasilkan. Pertama berupa poster yang menunjukkan kerjasama kami dengan pihak Elsa Speak dan juga menunjukkan kondisi pendidikan anak di Desa Citengah. Yang kedua, video yang juga sebagai iklan yang mempromosikan aplikasi Elsa Speak dan menunjukkan bagaimana kami mengintegrasikan aplikasi tersebut untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak di Desa Citengah. Setelah kami kalkulasi, total biaya proyek kami yang kita perlukan maksimalnya adalah Rp33.600.000. Dan itu adalah biaya jika kita berasumsi bahwa kita tidak perlu menyediakan gawai lagi untuk para murid yang kita bina. Penyumbang biaya paling besar yaitu ada 2. Langganan Elsa Speak sebanyak Rp4.600.000 dan itu berjumlah 40 buah. Lalu gawai berupa tablet dengan subtotal Rp20 juta berjumlah 40 buah. Tetapi jika kita berasumsi bahwa gawai tidak perlu disediakan kembali oleh kami, kita berasumsi bahwa murid-murid sudah memiliki gawai yang memadai untuk program ini, biayanya turun ke jumlah Rp13.600.000. Jadi sekian dari pelaksanaan kegiatan. Akan kembali ke selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari proposal kami. Dan sampai jumpa.